Haleluya. Haleluya. Tuhan baik dalam setiap hidup kita, amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom kaum muda. Sekali lagi, lebih semangat lagi shalom. Oke, baik. 50%. Oke, baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Yesaya 61 ayat 3. Firman Tuhan di dalam Yesaya 61 ayat 3. Mari kita semua sama-sama membaca kebenaran Tuhan sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. 1, 2, 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Baik, silakan duduk. Firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Yesaya 61 ayat 3, dan sore hari ini saya memberi tema atau judul kuat dan menjadi berkat. Jadi tujuan dari firman Tuhan ini untuk menjadi motivasi buat kita semua, buat adik-adik kaum muda di tempat ini untuk tetap kuat dan menjadi berkat di sekeliling kita pada hari-hari yang jahat ini. Pada bacaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberitakan kabar baik lewat kitab Yesaya, lewat Nabi Yesaya, untuk menyampaikan pesan atau kabar gembira ini untuk jemaat, untuk bangsa Israel atau bangsa pilihan Tuhan atau orang percaya, bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti kepala, minyak untuk pesta ganti kain kabu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran atau tanaman Tuhan. Jadi akan kita bahas sore hari ini adalah pohon terbanting. Apa itu pohon terbanting? Dalam kitab suci, dalam firman Tuhan seringkali banyak ilustrasi yang memakai berbagai jenis pohon. Biasa ada pohon anggur, pohon aras, pohon ara, dan juga pohon terbanting. Tapi sore malam hari ini kita akan membahas lebih jauh apa itu maksud daripada Tuhan tentang pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan. Ada yang pernah lihat pohon terbanting? Belum pernah. Oke. Jadi pohon terbanting itu pohon terbesar di Timur Tengah. Jadi pohon itu pohon yang sangat besar dan dia tumbuhnya itu di pesisir, padang pasir. Jadi dia bisa hidup di tanah yang gersang, tanah yang dimana tidak ada kehidupan. Tapi di situ pohon terbanting itu bisa tumbuh dengan begitu besarnya. Dan juga yang saya dapati, pohon terbanting itu, sabar ya, dia memiliki akar yang panjang sekitar 45 sampai 65 cm, tumbuhnya ke dalam untuk menyerap sari-sari atau mencari mata air. Yang mau saya tanyakan kepada kita semua pada malam hari ini, kenapa Tuhan memakai pohon terbanting? Kenapa Tuhan tidak mau memakai pohon anggur untuk menjelaskan bagaimana kehidupan kita? Sebab satu dari pohon terbanting itu dari akarnya. Dari keempat pohon ini, pohon terbanting, aras, anggur, dan juga ara, dari keempat pohon ini cuma pohon terbanting yang mempunyai akar yang kuat. Sebab Tuhan punya maksud kita, anak-anak muda, kita harus kuat seperti pohon terbanting ini. Jadi kita semakin kuat ke dalam untuk semakin dekat kepada sumber air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin? Amin.
Coba kita membuka di dalam kitab Yohanes 7 ayat 37. Yang sudah dapat bisa baca Yohanes 37 ayat 7. Yohanes 7 ayat 3. Oke. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38. "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Oke, baik, puji Tuhan. Di sini sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah pohon terbanting yang dia semakin tumbuh ke dalam, semakin dekat kepada sumber mata air itu, dan di situ dia akan hidup, sebab di dalamnya atau di dalam hati kita akan terus mengalir aliran-aliran air yang hidup, sebab kita dekat dengan sumber air itu. Orang percaya mengenal bahwa Tuhan adalah sumber air sejati atau sumber air kehidupan. Dan juga kelebihan dari pohon terbanting itu, selain dia memiliki akar yang kuat, dia juga memiliki daun yang lebat yang bisa meneduhkan orang-orang saat lelah atau saat mereka kepanasan. Itu biasanya orang-orang berteduh di bawahnya. Secara tidak langsung, pohon terbanting ini telah menjadi berkat atau dia memberkati orang-orang di sekitarnya. Jadi kita akan belajar dari pohon terbanting itu. Ada dua hal yang harus orang percaya lakukan dalam hidup mereka. Yang pertama, harus berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, harus berakar kuat di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini kita melihat banyak kaum muda yang tidak meluangkan waktu untuk mendekat kepada Tuhan, yang lebih memilih untuk mungkin malam minggu di luar. Itu yang Tuhan maksudkan di dalam hidup daripada adik-adik pada malam hari ini. Biarlah hidup adik-adik, biar dari masa muda ini mau berakar di dalam Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, harus berakar kuat di dalam Tuhan. Supaya apa kita berakar di dalam Tuhan? Supaya kita tetap teguh, tetap tidak tergoyahkan. Jadi kalau kita kuat kita tetap kuat saat ada cobaan, saat ada goncangan, saat ada badai datang menerpa hidup kita, kita sudah kuat. Karena kita tumbuh semakin ke dalam, kita semakin dekat kepada sumber air hidup itu. Makanya mengapa Tuhan memakai ilustrasi pohon terbanting ini? Karena sudah saya katakan, pohon terbanting ini mempunyai kelebihan, dan Tuhan menggambarkan itu sebagai contohnya. Kita aplikasikan itu di dalam hidup adik-adik. Harus tetap kuat seperti pohon terbanting ini. Baik, untuk poin yang kedua, harus tinggal dekat dengan mata air. Coba kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 3. Di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Sekali lagi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu adalah janji Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan sumber air hidup itu atau sumber kehidupan itu. Sebab Tuhan seperti firman Tuhan bilang, kalau kita ditanam di tepi aliran air, maka kita akan apa? Berbuah, dan kita tidak akan layu, dan juga apa saja yang diperbuat oleh kita berhasil. Oleh sebab itu, mari kaum muda di tempat ini, untuk mau kita lebih dekat lagi kepada sumber air hidup itu,
Mari kita mau lebih lagi untuk tertanam lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Biarlah saat kalau kita dihadapi oleh masalah persoalan kah, baik itu pendidikan, dalam rumah tangga kah, orang tua dengan anak-anak, itu akan menjadi masalah di dalam hidup kita. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita mudah putus asa, kita mudah kecewa. Kita bisa kecewa dengan orang tua, dengan guru, dengan dosen kita. Tapi saya yakin percaya anak-anak Tuhan di tempat ini terus kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kita mau terus kuat, semakin kuat dan tumbuh dekat dengan mata air itu, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Saya yakin yang percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, walaupun singkat, tapi punya arti bahwa kita mau hidup kuat, takut akan Tuhan, kita mau terus mengandalkan Tuhan, kita tidak mengandalkan manusia, dan kita mau dekat kepada sumber kehidupan itu. Jadi kita tidak mengandalkan orang-orang di sekitar kita, tapi kita mau mengandalkan Tuhan saja. Saya minta buat biarlah kawan-kawan pemuda, adik-adik pemuda di tempat ini, biarlah mulai malam ini mau berkomitmen kepada Tuhan, untuk mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, tanamkan hidup kalian semakin dalam kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup adik-adik semua. Baik, puji Tuhan. Jadi inti dari 2 poin ini yaitu harus berakar kuat dalam Tuhan dan harus tinggal dekat dengan mata air. Ini untuk menjaga hidup kita, biarlah hidup kita tetap kuat, biarlah kita tidak mudah tergoyahkan, tergoncangkan, biar kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Baik. Ada yang mau saya tanyakan kepada adik-adik? Mungkin sekarang kita tidak tahu masing-masing tantangan apa di dalam hidup kita. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu masalah atau tantangan ataupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah Tuhan terus menyertai kita. Biarlah kita sekali lagi mau berkomitmen kepada Tuhan. Biarlah kita mau terus berakar di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya, terus semakin setia di dalam Tuhan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, saya bagikan. Biarlah pesan buat adik-adik ini, biarlah tetap kuat, pakai masa muda kalian untuk terus melayani Tuhan, terus dekat kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang ada. Haleluya. Amin.